dibagi dua. Itu untuk rumahnya itu sendiri. Terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian untuk ya akan dibagi dua itu untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita dari 2019 katanya dari sebelum Mas Bekti sakit, benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan sampai akhirnya triggernya tuh sekarang pemicu yang tidak bisa ditolerir ini atau pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih menghargai privasi masing-masingnya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur tuh maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana tadi kan berharap Ramadan pengen? Ya, insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama ke negara kayak gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum, karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya. Jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Sepakatannya seperti apa? Ini schedule dulu lah ya. Saat ini mau beresin yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa gak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah tuing gitu. Kapan lo loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya nggak gitu juga. Loncat lah. Mana sih lo? Masih marahin. boleh update sedikit tentang ini kesehatannya kan operasi pada Kirja ya. Bagaimana? Bagus nih. Jadi memang udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Kiri ya. Kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan Budi. Jadi misalnya wajah-wajah kalian nih hidungnya tuh nggak ada gitu, yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Nah, kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup dalam air. Kalau dalam air buka mata. Ya, betul. Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluetnya kelihatan.
Ya. Yang dulu tuh bentuknya gini. Ya. Tapi bukan cantik-cantik ganteng ini nggak kelihatan nih mas. Enggak. Tidak terlihat. Percuma bu. Iya, Yang kanan, kalau yang kiri. Jadi kelihatan. ya. Oke. Cantik-cantik. Jeleknya. Baiknya. Nggak ada, Baiknya, nggak ada amin. hidungnya nih tuh. Bu, Ada lubangnya mas? Ada bu. nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Kapan operasi kanan? April. April cek ulang lagi ini. Terus nanti kalau apa misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat, jasmani, fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini Operasi. kayak slot ini diambil mungkin ya, pokoknya operasi, mudah-mudahan bisa normal seperti ini. Amin. Udah semuanya? Mungkin dari Teh Indi sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Indri? Buat siapa pertanyaannya? Buat Tendi. Buat Tendi. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, Tendi Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin ini memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat bukti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita, Bekti datang terus hanya sekilas sedikit Bekti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila yang berceritalah dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Terbukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu Belum sampai ke situ mungkin. Ya, belum sampai ke situ. Nanti aja karena prosesnya juga masih nanti ya. Kak Bekti. Kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bekti sakit mengurus gitu, Iya. gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu. Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan urusannya Allah lah, itu seperti apa ya untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila Sayangnya, itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya Terutama pokoknya Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. ya kan Bekti? betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku Malah bersyukur ya. abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian dan begitu luar biasa sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti tuh. Cerita sama Tini aku nangis, cerita sama siapa yang mungkin teman dekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan nanti masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bekti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusan yang bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan yang terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bekti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih. Gitu. Yang bikin kuat apa sih Bekti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Apa tadi? Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesak ini. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Mas terakhir dong buat anak-anak sampein, karena udah seminggu Oh katanya. iya betul. Untuk Abel, Daphne, Abel. Ayah, mohon maaf yang besar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman
sebentar ngurusin kaliannya gitu. Tapi setelah ini jangan khawatir, saya pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Laki Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa, sayang ayah bundanya ya. Oke. Semangat doanya, cepat sembuh ya teman-teman ya. Sehat juga ya.